Makanya saya bilang beruntung orang yang pernah sakit. Apa sebab beruntung? Saya tanya dulu, ada nggak yang mau sakit? Nah, ini beruntungnya orang yang sakit. Saya nggak bohong, ini ngomong baginda Rasul. Beruntung bagi orang sakit. Mau nggak sakit? Ini beruntung nih. Apa sebab beruntung? Perhatikan nih hadisnya. Idza maridul abdul mu'minu, apabila seorang hamba yang beriman sakit, amarallahu ta'ala al-malaikata, maka Allah perintahkan para malaikat an aktubu, untuk mencatat li abdi, bagi hambaku yang sakit itu, ahsana, kebaikan-kebaikan, maka ya'malu fi sihhati, pada saat dia dalam keadaan sehat, warrakhai, dalam keadaan sejahtera. Jadi kalau ada hamba yang sakit, maka Allah nyuruh malaikat catetin amal-amal yang kemarin lagi berbuat baik, catetin amal-amal kebaikan dia lagi sehat, saat lagi dia nggak sakit, catetin semuanya. Dosanya nggak dicatetin, tapi yang dicatat adalah kebaikan. Enak gak sakit tuh? Mau sakit? Kelihatan kalau kita dicatatnya, jadi nggak enak. Nggak kelihatan dicatatnya. Ini bener nih, baginda Rasul yang ngomong. Saat orang sakit, seorang orang beriman sakit, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat kebaikan-kebaikan dia pada saat sehat. Artinya apa? Dosa-dosanya dihapusin. Dosa-dosanya dihapusin. Tuh, sakit itu ngilangin dosa. Yang repot nih orang yang dosa mulu nggak sakit-sakit. Ngeri. Ustadz, oh yang ono mau rajin banget sholat sakit mulu. Oh yang ono nggak pernah sholat nggak sakit-sakit. Aduh. Justru Allah sayang sama orang yang beriman, makanya dikasih. Habib Munjir, bukan kewaliannya yang ngakuin Gus Dur. Saat ketemu di Bandara Soekarno-Hatta, Habib Munjir ketemu Gus Dur. Lantas Habib Munjir datengin Gus Dur, cium tangan sama Gus Dur. Habib Munjir cium tangan sama Gus Dur. Gus Dur kan matanya nggak ngelihat. Dia tanya sama orang sebelahnya, asistennya, emang itu siapa yang tadi salaman? Ngobrol tapi habis itu nanya, emang itu siapa? Sama kayak saya persis. Ngobrol lama sama orang, istri saya nanya, itu siapa? Tahu juga kenal. Sering banget begitu tuh. Begitu. Jadi ketika di jalanan nih ketemu orang ngobrol lama. Biasa tuh kita ngobrol lama. Itu istri saya langsung nanya, itu siapa? Tahu, saya juga nggak kenal. Begitu ngobrol, apik bener, ya ngobrol aja udah. Begitu. Banyak nggak kenalnya begitu. Nah, Gus Dur nanya begitu, emang itu siapa? Itu Habib Munjir. Apa kata Gus Dur? Itu wali, tapi sayang umurnya nggak panjang. Yang ngomong Gus Dur, ngomongin orang bahwa dia wali. La ya'riful wali illa biwaliin. Tidak bisa mengenal siapa waliullah kecuali orang itu adalah seorang waliullah. Makanya jangan heran Pak, makam Gus Dur di Jombang itu kalau nggak ditutup malamnya, sampai malam juga rame. Cuman saya nggak ditutupan ya. Kita waktu itu nyampe jam berapa Pak? Sebelum maghrib ya, ditutup ya, buka lagi habis sisa, terus malam ditutup lagi, buka lagi nanti habis subuh. Itu kalau nggak ditutup, kita nongkrong nungguin kelamaan begitu. Itu kalau nggak ditutup full 24 jam hadir semua, apalagi kalau lagi musim-musim ziarah. Masya Allah. Sebelumnya memang datang, tapi tidak sebanyak itu. Tapi ketika Gus Dur dikubur di Tebu Ireng, lebih banyak lagi jamaahnya. Begitu. Bahkan yang hadir bukan cuma orang Islam, termasuk orang-orang Buddha pun ziarah. Orang Buddha ziarah itu ke makamnya Gus Dur. Dia luar biasa beliau tuh. Makanya kewaliannya diakui. Begitu. Apa sebab? Pertama, dia tahu wali karena bukan seorang wali yang hanya seorang wali yang tahu siapa wali.
Habib Munjir sakit di bagian kepalanya, entah apa namanya, tumor ya, kalau tidak salah tumor di otaknya begitu, sampai belum berumur 40 sudah meninggal. Imam Syafi'i itu meninggalnya gara-gara sakit. Apa sakitnya? Ada yang tahu? Apa sakitnya? Wasir. Tahu wasir? Apa sih nama lainnya kalau wasir itu? Ambeien. Ambeiennya parah. Jadi ketika ngajar ngaji berdarah. Karena saking parahnya sampai meninggal gara-gara wasir atau ambeien. Begitu. Udah penyakitnya begitu. Makanya jangan heran kalau orang-orang alim sering sakit begitu. Banyak begitu. Emang begitu. Cara Allah nyayangin orang-orang yang dekat sama Allah. Apa sebabnya? Karena hadis ini. Kalau ada hamba orang yang beriman, maka kalimatnya begitu. Idza maridal abdul mu'minu. Kalimatnya itu abdul mu'minu. Yang sakit hamba Allah yang beriman. Maksudnya bagaimana? Yang sakitnya nggak ngeluh. Ya Allah mah ngasih sakit sama gua. Orang yang lain aja kayak begitu. Enggak begitu. Yang kedua, ketika sakitnya dia tidak pernah hilang lisannya dari menyebut Allah. Enggak teriak-teriak, aduh jalan lo, ampun. Enggak begitu. Kalau sampai sakit model begitu. Yang ketiga, tidak menghilangkan ibadah dia kepada Allah. Dalam kondisi sakit pun tidak pernah meninggalkan sholat. Enggak kayak kita, mumpung sakit lah, mumpung sakit ya kata, kudunya sakit jujur sholat, begitu, mumpung sakit. Jadi ketika orang beriman sakit, yang sakitnya tidak mengeluh kepada Allah, tapi kemudian menerima takdir yang Allah berikan kepada dia, dia tidak meninggalkan kemudian lisannya untuk mengingat Allah. Yang ketiga, dia tidak meninggalkan kewajiban dia kepada Allah, maka itu termasuk orang-orang yang oleh Allah dicatat kebaikannya, dihapus segala dosanya. Ini saya nggak pakai mic. Saya ingin sampaikan, saya nggak tahu tadinya, tapi yang cerita si Irfan nih. Irfan waktu itu sama siapa, Pan? Hah? Sama Alpan ya? Sama Faisal bertiga. Si Irfan cerita, saya mah nggak tahu nih. Irfan yang cerita waktu itu, waktu dipindahin, Pan ya? Waktu dipindahin dari ICU ke ruang kamar, jam berapa itu, Pan? Jam 1 malam berarti ya? Begitu. Jam 1 malam, saya nggak sadar. Saya diceritainnya juga setelah udah sampai rumah, Pan ya? Pas kontrol. Hah? Pas kontrol balik lagi kan, HP-nya udah pulang kan? Sampai diceritain beberapa hari setelah. Si Irfan cerita ke saya begini, ini nggak kurang nggak lebih, mudah-mudahan salah. Irfan cerita, saya waktu saya dipindahkan dari ruang ICU ke ruang kamar, saya bangun apa nggak posisinya? Tidur ya? Saya tidur, terus kemudian saya ngomong nih, tapi saya nggak sadar, saya juga nggak tahu. Saya ngomong sama Irfan, apa ngomongnya kalimatnya kalau nggak salah, Pan? Gimana sih? Oh begitu. Lu apa? Lu sini, gua ngaji dulu. Nah itu begitu. Saya ingin sampaikan begini, orang itu kebiasaan yang ada dalam diri dia akan keluar pada saat dia nanti sakaratul maut. Sama persis ketika orang kaget. Orang kaget dikagetin, yang keluar bisa macam-macam. Ada yang keluar nyebutin gantungan kunci, ada terong-terongan, ada capek-capekan. Apa sebab? Karena yang tertanam di otak dia itu kalimatnya. Maka ketika kemudian dikagetkan, otak menstimulus apa yang biasa tersebut di dalam otak. Maka kemudian itulah keluar yang disampaikan oleh mulut. Saya nggak tahu, entah ngigo, entah apa, saya juga nggak tahu. Ketika nyampe di ruang kamar rawat, saya ngomong, ini Ipan yang tahu Alpan atau Nyaksin atau kagak. Emang kencang ngomongannya nggak? Alpan nggak dengar? Dengar. Saya baru ceritain belakangan. Kata si Irfan, emang Alpan maksudnya nggak, saya mau ngaji dulu. Saya suruh diam aja di sini tuh, saya mau ngaji dulu. Saya juga nggak tahu. Tapi setahu saya begitu. Saya juga nggak sadar begitu. Namanya orang nggak sadar mah, ya nggak sadar begitu. Sama terakhir kalimat yang saya mungkin karena malam Jumat kita sering zikir di sini,
Sama terakhir suster ketika saya di ruang ICU, ketika mau dibawa mau kontrol check up dan sebagainya, itu ada satu suster yang kemudian ngomong, saya sempat pingsan ketika dikasih obat yang luar biasa kerasnya dari infusan, dikasih infusan, terus kemudian dalam pingsan saya sampai direkam tuh sama suster itu pakai handphonenya, dan saya dikasih tahu tapi saya nggak minta, saya juga. Nah kata dia, ini Pak, waktu Bapak pingsan, apa yang saya ucapkan saya juga kaget. Kenapa saya bilang saya kaget? Ternyata yang saya ucapin apa yang sering kita baca di malam Jumat. Apa yang sering kita baca di malam Jumat? Apa? Saya baca la ilaha illallah sambil kencang tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingin saya sampaikan di tempat ini bahwa nanti di ujung kehidupan kita tuh adalah kebiasaan kita pada kehidupan kita sehari-hari. Ini ingin saya sampaikan begitu. Maka jangan pernah berhenti untuk membiasakan diri berbuat kebaikan. Walaupun saya yakin masih ada yang lebih besar lagi orang lain dan sebagainya. Ini saya contohkan, saya mudah-mudahan terlepas dari sifat-sifat yang buruk. Ingin saya sampaikan bahwa pada jamaah, ketika kita sakit itu justru Allah sayang sama kita. Tapi sakitnya nggak ninggalin sholat. Sebab saya tahu betul ketika sholat subuh, saya tanya sama suster, sus ini jam berapa? Ini sudah hampir jam 5 gitu. Suster itu kalau di ruang ICU punya kebiasaan kalau jam 5 itu selalu membersihkan pasien. Karena ruang ICU itu nggak boleh bahkan saudara itu masuk ke tempat itu. Jadi jam 5 itu selalu suster tuh ngerapin, ngelap-ngelap lah begitu. Saya ingat betul ketika jam 5 saya tanya, rupanya suster balik ngambil air hangat. Ketika ngambil air hangat begini-begini sambil lari ke saya udah niat mau sholat, udah telanjuran Allahu Akbar begitu. Suster ngomong lari-lari dari itu, Pak jangan sholat dulu. Saya tapi udah telanjuran sholat. Ingin saya sampaikan di sini, jangan sekali-kali dalam keadaan sakit pun meninggalkan sholat. Apa sebab? Ini masuk kategori dalam hadis ini. Idza maridul abdul mu'minu wal amat, mana tadi? Idza maridul abdul mu'minu amarallahu ta'ala al malaikata aniktubu li abdi ahsana makana ya'malu fi sihhati war raha. Wa fi khabarin akhar, dalam hadis yang lain, idza maridul abdu, apabila seorang hamba al mu'minu yang beriman maridah sakit, wal amatul mu'minatu, dan umat-umat yang beriman, ba'atsallahu ta'ala ilaihi arbatun minal malaikah, maka Allah kemudian mengutus 4 malaikat kepada orang yang sakit itu. Qoblal marido, sebelum dia sakit. Jadi ketika ada seorang hamba yang beriman sakit, maka sebelum orang beriman ini sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk ketemu sama dia. Berarti ini. Maka jangan heran kalau kemudian orang sakit itu ngalamin 4 ini. Apa sebabnya? Allah mengutus 4 malaikat untuk mencabut pada diri kita 4 hal ini. Perhatikan. Apa? Faya'murullahu ta'ala ahaduhum, maka Allah memerintahkan pada salah satu malaikat. Yang pertama nih, ayyahuza quwwatuhu, maka Allah memerintahkan malaikat yang pertama untuk mengambil daripada orang yang sakit itu quwwatuhu, untuk mengambil kekuatan orang yang mau sakit. Satu tuh, malaikat nyuruh Allah nyuruh malaikat yang pertama untuk ngambil tenaga orang yang mau sakit. Allah ngambil kekuatan orang yang mau sakit. Fayakhuzuha, maka diambil oleh malaikat bi amrillahi, atas perintah Allah Ta'ala. Fayudha'afu, maka menjadi lemahlah orang yang sakit. Ada nggak orang yang sakit ketawa cengengesan? Ada lemah begitu. Bahkan saya ngerasain sendiri berangkat itu naik motor sendiri. Padahal jam berapa itu operasinya, Pak? Sore ya. Habis sholat Jumat, habis pagi ya saya berangkat ya. Pagi saya berangkat, saya naik motor sendiri.
Terus mau ke ruangan operasi disuruh pakai naik kursi roda, naik kasur. Di tempat ruang operasi saya bilang nggak usah lah, saya mau jalan kaki aja, nggak enak begitu, jalan kaki aja saya. Setelah operasi selesai besoknya, apa yang terjadi? Kaki saya nggak bisa bergerak. Udah sadar udah, tapi buat digerakin susahnya bukan main, buat diturunin kaki gemeternya bukan main, pala puyengnya bukan main. Apa sebabnya? Allah ambil kekuatan kita. Allah ambil kekuatan kita sehingga kita jadi lemah. Wa ya'murusani, maka Allah memerintahkan kepada malaikat kedua, ayakhudha ladzata ta'ami min famihi. Allah kemudian mengambil lezatnya makanan di mulutnya. Makan apa juga enggak ya? Jangan salahin orang sakit kalau nggak mau makan. Emang apa? Orang sakit nggak mau makan. Apa sebabnya? Memang Allah tarik kelezatan di mulutnya. Jadi orang sakit itu maunya nggak mau makan. Dia belum ngerasain. Coba ngerasain mah. Waduh, coba dah. Makanan yang enak sekalipun di mata dia jadi nggak ada harganya. Padahal kalau lagi sakit ini makanan lahap sampai 3 kali nambah. Irfan kemarin saya berangkat ke Jakarta Selatan makan udang, harga sekilo 120.000. Bos, kalau saya nggak berhentiin habis sepiring dia doang. Itu ditanyain ini udang berapa? Ini udang sekilonya 120.000. Itu sepiring ada berapa kilo itu saya nggak tahu. Itu kalau saya bilang kagak stop, di mobil ngomong, saya tadinya mau nambah lagi tuh. Ya lu malu aja, udang sepiring lu habisin sendirian. Masya Allah. Tapi kalau lagi sakit, makan udang, makan yang enak sekalipun apa nikmat. Oh, saya udah ngerasain itu. Udah ngerasain itu. Ini bukan main. Apa sebabnya? Memang Allah ambil kelezatan mulutnya dalam hal makanan. Oh, gak enak. Ya makanan yang enak aja gak enak, apalagi yang gak enak. Di rumah sakit emang makanan ada yang enak. Wadah kagak ada rasanya. Yang enak aja kita kalau boleh mesen. Mau makan apa kan suka ditanya di rumah sakit. Mau makan apa Pak? Oh, padang aja padang. Apa boleh di rumah sakit? Kan ditanyain tuh, ada tukang yang nanyain. Kalau di rumah sakit itu ada yang nanyain, mau makan apa Pak? Kalau kita boleh milih, padang aja padang, begitu. Padang aja yang kita kata enak, kata gak enak. Apalagi makanan di rumah sakit. Makanya orang di rumah sakit mah pengen cepet-cepet pulang. Emang apa nggak ada yang enak? Begitu. Makan nasi adem, makan ayam adem ayamnya. Begitu. Bukan ayamnya yang adem sebetulnya, tapi mulut kitanya yang diangkat kelezatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Yang ngomong bukan saya nih, yang ngomong baginda. Makanya kalau kita ngeliat orang sakit nggak mau makan, kita yang sehat nih sabarin bagaimana supaya yang sakit bisa mau makan. Udahnya dia nggak dapat makanan yang enak di mulutnya, nggak mau makan, kita omelin besar, waduh. Ini kembali lagi, bukan kita yang ngangkat yang orang yang sakit itu, bukan, tapi Allah yang kemudian ngangkat juru malaikat untuk ngambil kelezatan di mulutnya, begitu. Selanjutnya, wa ya'muru salisu, dan Allah memerintahkan malaikat yang ketiga, ayakhudha nura wajhihi, untuk mengangkat cahaya di wajahnya, fayakuna masfiral wajhi, maka jadilah wajahnya pucat. Makanya orang sakit coba lihat ada yang seger. Enggak ada. Wah, ini kalau udah sakit lemas muka juga. Apa sebab? Memang Allah angkat tuh. Udah lemah, kelezatan makan nggak ada, mukanya diangkat sinarnya jadi orang pucat. Apa namanya tuh kalau itu tuh, kalau selain pucat bahasa lainnya tuh apa namanya? Ya pokoknya begitu dah. Masfiral wajh itu mukanya pucat, mukanya lesu, mukanya lemah lah begitu. Wa ya'muru rabi'u, maka Allah perintahkan malaikat yang keempat, ayakhudha, untuk mengambil jami'a dzunubi. Yang keempat nih ngambil apa namanya? Ngambil dosanya orang yang sakit. Orang yang sakit dosanya diambil sama Allah. Tuh. Mau sakit. Nggak ada yang ngerokin.
Orang mah kalau itu main ganti-gantian aja begitu. Lu mah gua nggak ke situ, lu ke situ lu mah. Fayakunu tahiran, maka jadilah orang yang sakit itu bersih daripada dosa. Tapi kalau dia beriman kepada Allah tetap. Tapi kalau dia ngeluh, adanya kan yang sakit teriak-teriak. Saya di rumah sakit, masya Allah. Ini saya ngomong nggak pakai mic. Saya di rumah sakit itu tuh ngalamin orang-orang yang luar biasa. Maka saya bilang di ruang ICU itu luar biasa seremnya. Jangan lagi sekali lagi. Apa sebab? Saya ngelihat orang yang meninggal di samping saya. Saya ngelihat orang teriak-teriak di sebelah kanan kiri saya. Teriak-teriak tuh maksudnya ada yang sakitnya ngeluh, teriak. Aduh ampun, tolong, jangan gini lagi. Coba bayangin tuh. Kita lagi sakit nih, Kita lagi sakit ngedenger kayak gitu, sedih nggak kita? Allahu Akbar. Ini samping saya, samping sayanya lagi ada yang kakinya diikat, tangannya diikat di kasur, teriak-teriak, suster, tolong suster, ada yang ngegebukin saya suster. Coba tuh, ini di ruang ICU itu modelnya begitu. Suster, suntik mati saya suster. Ini demi Allah saya ngomong begini nih. Ini di ruang ICU itu. Itulah kenapa di ruang ICU mah nggak boleh ditengokin sama keluarganya, macam-macam modelnya. Makanya orang sehat di ruang ICU sakit. Orang sehat di ruang ICU sakit. Apa sebabnya? Masya Allah. Ada yang menyeret ya. Makanya dalam kitab fikih ada tempat, ada ruangan di mana nggak ketemu air, di mana nggak ketemu tanah. Di mana? Di Indonesia yang nggak ketemu air, nggak ketemu tanah di mana? Hah? Di ruang ICU. Di ruang ICU mah gak ketemu air, gak ketemu. Orang ruang ICU mah WC aja gak ada. WC gak ada. Beraknya di kasur. Kencingnya di kasur. Begitu. Makanya di ruang ICU itu gak ketemu air, gak ketemu tanah. Itulah kenapa orang yang gak ketemu air, gak ketemu tanah boleh sholat dalam keadaan apapun. Begitu. Tapi namanya lihormatil waktu, nanti ketika sehat dia kodok kembali sholat yang dia tinggalkan. Bukan ditinggalkan tapi dilaksanakan pada saat sakit itu. Berapa hari kita sakit? Oh 3 hari. Kita sholat 3 hari sakit misalnya, atau seminggu kita sakit. Kayak saya seminggu, karena saya ingat betul berangkat Jumat pulang Kamis. Berarti 1 minggu. 1 hari itu ada 5 waktu, kali 7 hari berarti 35 waktu saya meninggalkan sholat. Maka kemudian saya kodok, habis sholat zuhur saya sholat lagi. Sebanyak seminggu. Sebanyak saya meninggalkan sholat di rumah sakit. Tetapi bukan meninggalkan kalau saya. Ketika waktunya, saya lihormatil waktu. Jadi ketika saya tanya, sudah jam berapa? Oh ini udah jam 5. Saya langsung Allahu Akbar. Kan nggak bisa bangun. Tangan aja Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Begitu aja udah tuh. Cuman tangan doang yang kita gerakin. Karena sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring tidur, nggak bisa tidur, sholatin. Begitu. Tapi dia bisa berdiri, nggak bisa berdiri, bisa duduk, bisa tidur, nggak mau sholat, ya kuburin. Tapi galakan dia. Begitu. Nah itu ya khuza mana tadi? Fayakunu tahiran, maka jadilah orang tersebut suci anil dzunubi, daripada dosa. Fa idza aradallahu ayyusfiyahu, maka apabila Allah menghendaki untuk menyembuhkan orang tersebut, orang yang sakit itu, ya'murullah ta'ala al-malaka, maka Allah memerintahkan malaikat kembali, allazi akhadha quwwatahu bi ayat faha ilaih. Allah kemudian menyuruh malaikat yang ngambil kekuatan untuk ngebalikin lagi kekuatannya. Malaikat pertama tuh. Terus kemudian bi ayat mana tadi? Wa ya'murul malaka allazi akhadha ladzata ta'ami bi ayat faha ilai. Yang tadi ngambil kelezatan makanan dibalikin lagi jadi lezat lagi. Orang sakit kan lama-lama setelah sehat lama-lama
enak lagi makannya. Sabar aja begitu. Terus apa lagi? Wa ya'murul malaka alladzi akhadha nur wajhihi bi ayat fahu ilaihi, maka yang tadi mengambil wajah, cahaya wajahnya yang pucat itu balikin lagi jadi seger lagi. Wala ya'murullah ta'ala al malaka alladzi akhadha dzunubuhu ayat paha ilahi, tetapi Allah tidak memerintahkan mengembalikan dosanya bagi orang yang sembuh. Enggak diperintahin malaikat yang tadi ngambil dosa untuk balikin lagi dosanya, enggak. Apa? Dihilangkan. Tuh, anaknya sakit. Fayakhirul malaka lahu ta'ala sajidan, maka ketika malaikat ngedengar itu, gembiranya malaikat sambil sujud. Loncat-loncat malaikat ngedengar bahwa orang yang sakit dosanya diambil, nggak dibalikin lagi. Oh, beruntungnya orang-orang beriman yang sakit. Begitu. Fayaqulu ya Rabbi kunna arbatul amlaki minal malaikah, maka berkata ya Rabbi, ada 4 malaikat minal malaikat daripada malaikat fi amrika yang engkau perintahkan, fa amartahum, yang engkau perintahkan bagi mereka, bi ayyusallimu ma'akhazu minhu, untuk menyerahkan kembali apa yang diambil daripadanya. Falima lam ta'muruni, kenapa malaikat karena kata malaikat yang keempat, kenapa engkau enggak suruh balikin lagi itu dosanya orang yang sakit, begitu. Bi an atfa ilahi ma'akhaztu min dzunubi fayaqulu rabbu, maka berkata Tuhan ajalla jalaluh, Allah Subhanahu wa taala, la yahsunu min karomi, enggak elok demi kemuliaanku, kata Allah. Apa katanya? An amaraka an turaddu dzunubahu ba'da mattiba'at nafsuhu fil maradi. Aku tidak memerintahkan malaikat engkau untuk mengembalikan dosa, sebab aku enggak enak sementara dia mendapatkan dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang serba nggak enak, tapi tetap beriman kepada aku, tetap kemudian menyembah aku, tetap kemudian tidak meninggalkan aku. Masa aku kembalikan dosanya? Begitu. Fayaqulul malaka, maka berkata para malaikat, ya Rabbi ayyusai'in asnau biha, ini lantas dosanya mau saya kemanain ya Allah, yang udah saya ambil, kata malaikat begitu. Fayaqulu rabbu azza wa jalla izhab wa atriha fil bahri, pergilah dan buanglah, lemparkanlah dosa itu ke laut. Dosa kita dibuang ke laut, makanya kalau dia ngomong buang aja ke laut, itu dosa aja dibuangnya ke laut. Fayazhabul malaku, maka pergilah malaikat, wa yatrahuha fil bahri, maka membuang, melempar itu dosa di dalam laut. Wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunubi timsahan fil bahri, maka jadilah dia kemudian dosa itu jadi buaya, timsahan. Begitu. Timsahan itu jadi buaya. Jadi ketika ngebuang dosa tuh malaikat di laut, maka jadilah dosa itu menjadi buaya. Ini memang saya juga nggak ngerti tuh. Begitu. Begitu ya, dibuang timsahan jadi buaya fil bahri, di laut. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Begitu. Apa benar-benar tuh kemudian buaya di laut itu dari dosanya? Saya nggak tahu. Begitu. Wallahu a'lam. Walam martahala ilal akhirah yakhruju minad dunya ta'iran. Nah, ketika apabila berangkat ilal akhirah, ke akhirat, pada saat dia kemudian dibangkitkan di akhirat, yakhruju minad dunya tahiran, maka dia keluar dari dunia dalam keadaan bersih, nggak punya dosa. Ini yang termasuk nih. Ini rahasia nih. Saya nggak pakai mic supaya nggak salah dengar orang yang ya. Kenapa kemudian beruntunglah orang-orang yang meninggal dalam keadaan sakit.
Beruntunglah orang-orang yang meninggal dalam keadaan sakit. Tapi sakitnya sampai meninggal dia tetap ibadah ya. Dia nggak ngeluh. Apa sebab? Ini kategorinya. Pada saat dia sakit kemudian tetap meninggal, tidak meninggalkan ibadah, dia tetap beriman kepada Allah, maka dia kemudian dihilangkan oleh Allah dosanya. Hilang dosanya. Ketika nanti dibangkitkan dia di akhirat, dia nggak punya dosa. Tuh. Makanya mendingan sakit. Ayo yang mau sakit. Ini rahasia nih. Gitu. Jadi beruntunglah. Jadi jangan dianggap, oh dia mau meninggal sakit. Ajab. Itu pikiran kita orang-orang, aduh nggak benar lah itu. Dia mah sakit, diajab. Begitu. Nggak usah. Itu bukan kapasitas kita ngomongin begitu tuh. Kapasitas kita nggak usah, kita nggak tahu apa yang di dalam. Begitu. Apa yang ada di dalam itu. Begitu. Tapi Pak Ustadz, nah, bagaimana kemudian membedakan sakitnya ajab, apa sakitnya nikmat? Lihat, lagi sakitnya ngapain? Kalau lagi sakitnya dia tetap jalanin sholat, lagi sakitnya dia tetap kemudian zikir, dia nyebut Allah, dia nggak pernah hilang kayak begitu. Guru Juhdi tahu Guru Juhdi? Juhdi An-Nur yang kemarin meninggal di Kalimantan Selatan. Masih dalam keadaan COVID, belum lama, berarti bulan apa kemarin? Waktu Ramadan ya? Ramadan apa sebelum Ramadan? Antara itulah. Saya ingat betul tuh bulan Februari tanggal 29 atau 28 tuh. Itu ada acara haul Abah Guru Sekumpul. Saya sama Irfan udah ngomong tuh mau berangkat ke sana. Ternyata duitnya nggak ada. Begitu. Bulan Maret ternyata yang mau saya datangin orangnya meninggal. Pantesan saya pengen berangkat banget itu. Pengen ke Kalimantan Selatan untuk ngikutin itu. Ternyata memang Allah berkehendak lain. Nggak tahu, tiba-tiba nggak punya duit aja begitu. Tiba-tiba bulan Maret yang mau saya datangin meninggal. Namanya Guru Juhdi. Beliau dirawatnya di Jakarta. Rumah sakit apa itu? Medistra apa mana ya? Saya kurang tahu. Terus kemudian divideoin saat sebelum meninggal Guru Juhdi. Apa yang dilakukan oleh Guru Juhdi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama salawat. Kemudian setelah itu nggak lama meninggal. Ada seorang Habib yang saya dapat videonya sebelum meninggal, dia berwudu. Dia duduk di atas kasur, kemudian dia berwudu. Padahal ya mana ada di kasur wudu, air nggak ada, tapi dia seolah-olah berwudu. Apa kata Habib yang mukasab, orang ulama mukasab, bahwa orang ini sedang berwudu di telaga Kausarnya Nabi. Nabi itu punya telaga Kausar khusus untuk orang-orang yang jadi umatnya Nabi. Telaga Kausar yang airnya nikmatnya bukan main. Nah orang ini lagi berwudu di telaga Kausarnya Nabi. Begitu. Kita lagi sholat, kita gimana nih ntar nih? Ketika lagi sakit mau sakratul maut, kita ngambil wudu apa ngambil tipi? Atau jangan-jangan HP gue main HP. Kita nggak tahu. Begitu, kita nggak pernah tahu begitu. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini yang terakhir, ini jadi apa namanya? Jadi pengingat kita. Kama qala Nabi alaihi salam, nih yang suka puyeng palanya, yang suka puyeng nih ya. Nih dengerin. Yang suka puyeng, yang suka panas palanya. Kama qala Nabi alaihi salam, telah bersabda sebagaimana Nabi telah bersabda, humiya yaumin wa lailatin. Orang yang suka sakit panas kepalanya baik sehari semalam, kafaratun sanatin, maka dihapus dosanya selama 1 tahun. Tapi yang puyengnya tetap ibadah. Yang puyengnya gara-gara ibadah. Kalau yang puyengnya begadang nggak karu-karuan. Aduh, apalagi puyengnya gara-gara aok. Aduh, aok. Aduh, puyeng aok. Gara-gara itu. Ya. Ama yang puyeng gara-gara begadangin HP. Matanya pada merah, urat-uratnya begitu.
Terus besoknya puyeng, hayu gitu. Ibunya nggak mau bangun dari depan. Apa lagi? Begitu. Nah itu yang puyeng begitu tuh memang bukan dihapus dosanya, ditambahin dosa setahun. Jadi orang yang puyeng sakit memang bukan karena dia sebab nyakitin dirinya sendiri, bukan. Tapi memang karena sakit. Ada yang memang sakit karena sebab memang sakit. Ada yang memang sakit memang bukan karena emang nyengaja dirinya buat sakit, sebab mata itu punya hak. Mata punya hak, badan punya hak. Begitu. Pernah ada Salman Al-Farisi diomelin sama Nabi. Gara-gara rajin ibadahnya. Rajin ibadahnya bukan main. Rajinnya bukan main. Pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, subuh di masjid. Masjid mulu. Gigir sholat. Ketika ada tamu datang, kakak dari istrinya sahabat itu ditanya, kenapa engkau nggak dandan? Harusnya dandan buat suamimu. Kata istrinya jawab, apa kata adenya tadi? Percuma saya dandan juga. Sementara suami saya sibuk ibadah. Datang sesekali pergi lagi. Buat apa saya dandan? Diaduin sama baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Ya Salman, mata itu punya hak buat istirahat. Istri punya hak. Anak punya hak. Kaki kita punya hak. Tangan kita punya hak. Badan kita punya hak. Semuanya punya hak yang mesti kita jaga haknya masing-masing. Jangan minta kewajiban kepada mata kalau hak matanya nggak dijaga. Apa hak mata? Jaga, baca Quran. Ini hak mata nih. Hak mata baca Quran, ngaji. Yang main game online. Jangan salahin mata. Kalau besok-besok matanya nggak mau ngasih kewajiban. Begini, mata pada belek, begitu. Melihat orang berbayang 5 begitu. Kan ada yang model begitu, ada. Itu yang punya penyakit silinder namanya. Tahu silinder? Jadi kalau melihat orang tuh nipar, apalagi pakai peci panjang begini nih. Begini panjang, waduh. Sipan kayak Naruto. Punya ilmu tuh sampai bebayang 5 begitu. Dibikinnya mah Irfan Sakti, tapi matanya dia. Matanya silinder. Ada yang begitu, ada. Ngelihat mobil lampunya 2 dia menjadi 1. Wah, motor ini mah ngambil tengah. Dia ngambil tengah. Sebab ada yang begitu, ada. Bener itu mah, bukan bohong. Ada mata yang silinder itu bebayang. Jadi kalau orang 1 bisa jadi 2 atau bisa jadi nyatu gitu. Pas dilihat mobil kan lampunya 2 dari sini nih. Mata dia silinder nyatu tuh. Nyatu. Wah, ini motor ini mah. Besok-besoknya dia dibawa rumah sakit. Ditabrak apa, Pak? Ditabrak motor. Matanya rusak padahal itu. Mata punya hak. Kaki juga punya hak. Jangan salahin kaki kalau kaki nanti kemudian nggak ngasih kewajiban karena haknya nggak dijalanin. Telinga juga punya hak. Yang main headset, main handphone pakai headset, bahkan tidur juga pakai headset begitu. Dengerin musik pakai headset. Begitu. Kok ini ajan begini punya, wah ajan nggak beres ini. Ajan nggak beres kata dia, lupa headsetnya masih di sini. Begitu. Sama kayak orang sholat Jumat ngantuk bener. Datang ke Jumatan jam 11, datang jam 11. Sampai di sana sholat tidur. Tiba-tiba dibangunin sebelahnya udah berdiri, waduh sholat nggak bener nih mah. Emang apa sholat nggak bener? Ini nggak pakai khotib. Padahal dianya tidur. Begitu. Sholatnya nggak bener kata dia. Nggak sah ini mah sholat, nggak ada khotibnya, nggak ada khutbahnya. Padahal dia tidur begitu. Terakhir habis. Nah jadi yang puyeng, yang panas, yang kepalanya sering puyeng, kalau dia tetap beriman kepada Allah, insya Allah dosanya selama 1 tahun dihapus. Yang penting jangan ninggalin sama badan kita ini. Saya udah nyampein kemarin di Masjid Al-Falah Ananiyah. Setiap tekukan tubuh kita nih, 1 tekuk nih kan, 2, 3. Ini 1 jari ada 3 tekukan. Kalau 5 jari berarti ada 15 tekukan. Belum tangan 1, 2, 3. Berarti 1 tangan itu ada 18. Ini sama, 18 tambah 18 36. Sebadan ini ada lebih kurang 233 tekukan sendi. Yang itu mesti disodakohkan tiap hari.
Mesti disodakoin tiap hari. Bagaimana caranya kalau kita nggak punya duit sodako? Lah kalau 230 nungguin nenek-nenek 230 lama. Setiap hari. Atau nungguin fakir miskin sampai 230 bukan nenek-neneknya nggak ada, bukan anak yatimnya nggak ada. Kitanya nggak punya duit. Nah kalau seorang 10.000 lah sehari berapa kali 200 tuh? Banyak dah begitu. Bisa banyak kan? Bisa 2 juta malah begitu. Tapi nggak bisa. Bagaimana kata baginda Rasul untuk bisa menyelesaikan sodako itu? Sholat duha 2 rakaat. Cukup dengan sholat duha 2 rakaat, maka kita telah bersedekah buat badan kita. Badan kita punya hak untuk disedekahin. Kalau tiap tahun namanya zakat fitrah. Itu buat apa? Buat ngebersihin badan. Makanya zakat fitrah. Buat ngebersihin sendi-sendi kita. Itu dengan sholat duha 2 rakaat. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli salatina sabi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirrillahil akbar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa ilal khairi qaribna wa lis-sari baina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ramli ar-raqiq sanatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bil hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabri Abi Bakar Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.